Kalian baru beli kamera Fujifilm, tapi kalian bingung settingan apa aja yang harus diotak-atik untuk dapat user experience yang paling optimal. Nah, hari ini gue mau breakdown sedikit settingan-settingan yang penting untuk kalian lihat dan rekomendasi setting gue untuk menghasilkan video yang terbaik. Let's break it down. Oke, jadi ini gue akan contohin pakai Fujifilm X-H2S. Disclaimer dikit, kalau gue nggak akan bahas semua settingan di dalam kamera ini. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam atau mau tanya-tanya lagi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Tapi hari ini gue mau run through beberapa key features aja atau key settings untuk kalian atur Fujifilm kamera kalian supaya optimal. The moment gue dapet kamera Fujifilm, gue akan langsung otak-atik custom buttons. Yes, biasanya custom buttons itu adalah kunci untuk gua satset ketika syuting, dan itu sangat penting karena biasanya default settingansnya, apalagi buat kalian yang video itu, dia itu optimize untuk foto ya banyakan custom buttonsnya. Jadi biasanya gua akan otak-atik ini lebih untuk video. By the way, gue mungkin kalau kalian mau konten seperti ini yang versi fotonya, kasih tau gue juga di kolom komentar. Nanti gue akan bikin juga gitu ya. Tapi overall untuk ganti custom buttons, kalian bisa langsung ke tombol display back ini. Ada di semua kamera Fujifilm setahu gue. Kalian tinggal tahan aja. Nah, nanti akan keluar Bluetooth and function setting. Nah, di sini kalian bisa otak-atik setiap tombol untuk atur custom buttonnya. Gue nggak akan jabarin satu-satu, tapi ntar gue akan show di sini atau di sini. Kira-kira settingan gue apa aja, dan kalian bisa lihat gitu ya. Gue nggak rekomend pakai custom buttons yang touch function, tapi sisanya silakan pakai. Yang gue bisa saranin untuk bener-bener harus ada di salah satu tombolnya itu adalah satu crop factor. Di X-H2S gue dapet crop factornya di 1,38. Kalau misalnya crop factornya kurang berasa, kayak misalkan di X-H2 itu kalau nggak salah cropnya 1,1 di 4K, terus kalian ke crop jadi 1,25 ya kalau nggak salah di crop mode itu. Jadi kalau gitu nggak gitu berasa ya bolehlah di skip. Tapi kalau misalnya khususnya untuk kamera X-H2S, buat gue wajib banget punya si crop factor ini. Karena kita nggak tahu kalau kita pakai lensa prime, it's always nice to have an option untuk kita nge-zoom sedikit, korbanin sacrifice sedikit dari sensornya, tapi karena lighting optimal dan sebagainya kita bisa atur, ya it's nice to have gitu ya. Selain itu juga gue rekomend juga, kalau kalian sering pakai F-Log itu ada preview LUT-nya, correction LUT-nya, itu gue juga taruh di tombol record. Sama juga yang penting adalah IBIS ya. Sebisa mungkin otak-atik IBIS-nya. Kalau di Fujifilm tuh ada IS Mode Boost yang biasanya dia itu adalah boost untuk stabilization di still shot. Jadi kalau misalnya kalian tuh emang udah mau pakai still shot, kan biasanya goyang jadi gini doang ya. Ya gini sambil keker gitu ya. Nah itu kalian nyalain IS Mode Boost. Itu gue selalu pakai shortcutnya. Kenapa? Karena kalau misalnya shotnya moving, jujur si IS Mode Boost ini bukan yang ngebantu, malah bikin kacau. Nah, tapi kalau misalnya untuk still shot ketika gue butuh, gue tinggal pencet satu tombol, gue bisa langsung pakai gitu. Jadi gue rekomend itu juga. Dan kalau bisa cari tombol custom button juga buat face tracking. Karena ya di various situations kita nggak selalu mau track muka. Tapi ketika butuh, again, one button again. Semuanya fungsinya untuk gercep-gercepan aja sih. Setelah gue atur custom buttons, gue akan atur custom modes. Caranya, sekalian kita ngomongin sedikit tentang video tab itu, kita bisa ke bawah sini, itu ada namanya custom mode setting. Nah, custom mode setting ini bebas sesuai preferensi kalian, tapi di sini kalian bisa atur C1. Kalau gue kan dari C1 sampai C7. Mungkin kamera kalian akan C1 sampai C4, C1 sampai C5. Pokoknya gue atur sesuai dengan dekatnya icon-icon ini. Kalau misalnya gue itu mau cari yang dekat icon video, gue akan taruh photo mode persis yang sebelahnya. Karena kalau gue butuh hybrid, gue mau gercep, gue butuh foto dan video yang cepat. Jadi dialnya cuma klek satu biji aja. Nah, begitu pula di mode fotonya yang sebelahnya C1 nya win video gitu. Sisanya bebas sesuai preferensi kalian, dan gue atur masing-masing untuk kebutuhan yang beda-beda gitu ya. Kayak misalnya di sini gue C2 sama C3 tuh foto. Jadi C2 mungkin pakai preset warna Fuji recipe yang ini, C3 yang itu gitu. Kalau C1 video standar, C7 foto standar dan sebagainya. Itu kalian tinggal atur sesuai preferensi. Gue juga bagi mode-mode videonya, ada yang 6K, ada yang slow-mo dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan aturnya langsung di sini. Ketika kalian mau atur settingan dari setiap custom mode itu, tinggal diganti ke custom mode-nya, otak-atik settingannya sesuai preferensi kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tab video. Kalau kalian pencet tombol menu ini, kalian akan langsung diarahkan ke movie settings atau yang ikonnya si kamera itu, video kamera ya. Gue akan langsung bahas tentang movie mode.
Nah, di sini kalau kita lihat di movie mode, ini adalah tempat kita otak-atik resolution sama frame per second. Nah, kalau di sini kita bisa masuk ini, tiap kamera beda-beda resolusi optionsnya, cuman gua itu sampai 6.2K. Kalau X-H2 itu bisa sampai 8K bahkan. Nah, tapi kalau di sini gue selalu dari balance antara file size, quality, sama efficiency dari workflow gue selalu pilih 4K. Khususnya di 16:9 karena bisa untuk portrait dan landscape gitu ya. Nah, untuk itu gue selalu pakai 4K 16:9 dan gue pakai 50 fps banyakan. Kenapa? Karena 50 fps itu merupakan settingan frame per second PAL, yaitu kalau kalian pernah dengar NTSC sama PAL ya. Kalau kita di Indonesia tuh sistemnya menggunakan PAL. Kalau kalian pernah dikasih tahu untuk pakai 60 fps, 24 fps, itu kebanyakan di ruangan-ruangan yang tidak memiliki lighting yang optimal seperti ini, dan sebagainya. Kalau kayak ini nih, kayak desk light gue ini, kalau misalkan gue pakai NTSC, ini akan flicker. Nah, jadi makanya gue selalu pakai antara 25 fps atau 50 fps untuk banyakan di kondisi-kondisi yang gue nggak bisa kontrol. Tapi ketika kadang-kadang gue butuh aja the additional 10 fps untuk slow motion, gue akan ke 60. Itu kembali lagi ke preferensi kalian. Tapi untuk recommended settings gue 4K 50 fps, banyakan gitu. Next, kita ke bawah lagi, ini ada high speed recording. High speed recording ini another additional layer of frame per second gitu ya. Ada opsi on sama on HDMI only. Kalau misalnya on HDMI only itu untuk menggunakan perekaman ke internal recording dari monitor. Biasanya monitor-monitor seperti Blackmagic sama Atomos gitu ya. Tapi karena gue targetkan breakdown ini utamanya untuk beginner dan intermediate, kita nggak usah bahas itu. Kalian langsung aja pakai on. Ketika kalian on ini, kalian bisa otak-atik resolutions-nya lagi, frame per second-nya. Di sini ada, gue sering pakainya 4K, 120 atau 100. Mungkin di kamera kalian itu HD 240, 200, 120. Itu tergantung lagi preferensi kalian. Nah, di sini yang kalian harus perhatiin adalah kemasannya, yaitu di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini, kalau Fujifilm itu menggunakan sistem slow motion-nya itu akan langsung slow motionin otomatis gitu ya. Jadi gue itu dapat filenya tuh bukan 120 fps. Misalnya gue pilih 60 fps ya. Gue dapat file 60 fps yang sudah di slow motion 2 kali gitu. 2 kali lebih lambat. 2 times slow motion, sorry. Biasanya gue pakai sesuai sequence gue nanti ketika gue post outputnya. Kalau gue biasanya kan post untuk digital, gue akan share-nya di social media tuh gue seringnya pakai 30 fps. Kalau misalnya commercial work, gue pakai 25 fps. Jadi kalian tinggal adjust aja. Kalau misalnya 120, gue langsung pakai si 30 fps. Nah, 30 fps itu 4x slow motion, dikasih tahu langsung nih di sini. Nah, kalau misalkan untuk 100 fps, gue biasanya langsung pakai 25. Jadi kalian tinggal atur aja. Gue suka kayak gitu karena langsung ketika masuk ke sequence-nya, dia langsung sesuai sama fps dari sequence-nya. Dan gue kan nggak usah kayak ancang-ancang lagi gitu. Karena menurut gue itu udah the maximum slow motion yang gue bisa dapet. Tinggal kalau gue nggak suka, gue cepetin aja gitu. Tapi at least threshold yang bawahnya tuh udah ke cover. Jadi gue sukanya seperti itu flow-nya ya. Ya, kurang lebih untuk slow motion seperti itu. Next, kita ke media recording settings. Media recording settings kurang lebih di bawahnya sedikit. Nah, ini kita atur kodek-kodek sama bitrate gitu ya. Kodek itu apa, bitrate itu apa, ya kurang lebih bitrate itu adalah kualitas additional yang tidak dipertimbangkan ketika kita ngomongin di luar resolusi ya. Kita langsung aja ke kodek. Nah, di kodek sini ini lengkap banget. Fujifilm tuh menyediakan banyak kodek-kodek yang memang kalian bisa gunakan. Tapi mungkin istilah-istilah yang Fujifilm gunakan itu sangat bikin pusing buat beberapa orang. Tapi intinya gue mau breakdown sedikit. Kalau gue sangat rekomen menggunakan MOV, jangan pakai MP4 pertama. MP4 itu kodek yang udah sangat jadul, jadi akan menghambat kualitas kalian. Gue akan jauh lebih prefer MOV karena filenya tuh lebih modern, lebih mudah untuk diterima oleh aplikasi-aplikasi editing untuk otak-atik juga. Kualitasnya juga overall menurut gue MOV lebih bagus. Selanjutnya kalau kita lihat di sini juga ada H264. Nah, H264 ini adalah kodek yang sangat standar yang dipakai dari zaman Bahala. Dan ada long GOP. Nah, saran gua untuk banyak beginners dan intermediates jangan pakai all intra karena bitrate kalian kalau kalian perhatiin akan ke cap di 360 Mbps minimal, which akan file size-nya jadi bengkak banget. Untuk all intra tuh sebenarnya kualitas overall akan memberikan processing yang lebih ringan untuk aplikasi editing kalian. Tapi untuk file size yang jauh lebih kecil, kalau kalian mau syuting-syuting kan macam-macam ya, better pakai long GOP aja. Kalian bisa pakai sekecil 50 Mbps gitu ya. Jadi better ke sana. Nah, di sini juga ada angka 420 dan 422. Nah, kalau kita ngomongin soal professional memang complicated, tapi intinya gue mau dumb it down sedikit kalau memang intinya 420 itu bisa jadi 10 bit.
pasti kalian pernah dengar sama 10-bit. Intinya 10-bit itu color spectrum untuk kita edit itu jauh lebih luas daripada 8-bit ya. 8-bit itu soal teknologi lama, 10-bit teknologi baru. Kalau misalnya kita pakai 10-bit, gue selalu rekomen untuk menggunakan 422, intinya gitu ya. Jangan pakai 10-bit tapi 420, karena menurut gue kayak nanggung. Tidak ada gunanya gitu, kayak menurut gue mending 8-bit sekalian. Kalau misalnya 422, saran gue coba di long GOP seperti tadi gue rekomen, cari angka 422. Berarti saran terbaik untuk gue dan yang gue selalu pakai adalah H265 long GOP 422 MOV gitu ya. Dan di bitrate-nya kita bisa pilih sesuai preferensi. Nah, gue biasanya sih untuk konten pada umumnya 50 Mbps. Nah, tapi kalau emang gue udah ada rencana mau nge-crop yang lumayan gila, kayak misalnya gue mau ngomong talking head kayak gini, terus gue butuh alternative angle, gue cut ke close up kayak gini untuk kali-kali kalau lagi ngomong, terus balik lagi ke wide seperti ini. Nah, gue akan pilih 100 Mbps, not more. Karena kalau more than that, menurut gue itu udah masuk ke ranah yang sangat profesional dan kalian akan butuh file size, SSD, memori, semua yang jauh lebih gila lagi. Dan menurut gue untuk most cases, 50-100 Mbps sangat cukup untuk kebutuhan banyak orang. Oke, kita lanjut lagi, turun sedikit. Ini ada F-Log atau HLG recording. Nah, ini di sini adalah tempat kalian bisa atur ganti kamera profile dari Fujifilm-nya menjadi F-Log. Nah, kalau kita lihat di sini beda-beda ya setiap Fujifilm kamera. Ada yang punya F-Log 1, F-Log 2, bahkan ada yang punya F-Log 2C. Umumnya kamera lu kalau misalnya bisa pakai F-Log 2C, gue selalu rekomen ke F-Log 2C aja. Karena menurut gue itu so far log profile Fujifilm yang paling punya natural color profile yang paling enak untuk di grading otak-atik kembali. Kalau misalnya F-Log 2 tuh masih ada karakteristik Fujinya gitu ya. Tapi better than F-Log 1 kalau personally buat gue. Jadi gue akan rekomen F-Log 2C, F-Log 2 baru F-Log 1 gitu ya. Tapi kembali lagi kita harus lihat juga dari noise floor-nya karena kalau misalnya kita ngomongin soal log profile, dia selalu ada base ISO. Kalau base ISO-nya F-Log tuh di 640, di F-Log 2 dan 2C itu di 1250. Jadi kalau memang untuk project kalian specifically, ISO itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kalian butuh. Kayak misalnya aperture-nya jadi terlalu kecil bukaannya, atau misalkan kalian nggak bisa screw the shutter speed terlalu gimana lagi, ya oke, mau nggak mau pakai F-Log 1 gitu. Tapi saran gue mending pakai ND filter, atau yang variable ND, terus kalian langsung pakai F-Log 2C aja. So far hasilnya, gue akan showcase di sini, hasilnya luar biasa. Gue suka banget sama hasil-hasil dari F-Log 2C ini, dan F-Log 2 ya, hasilnya bener-bener bagus, dan gue sangat rekomen untuk kalian cobain, kalau misalnya kalian pengen ngetes log profile dari Fujifilm. Selanjutnya kita ke data level settings. Gue nggak mau bahas terlalu banyak, tapi intinya kalau kalian buka, itu defaultnya akan ke video range. Gue saranin untuk naikin ke full range. Karena kalau kalian bisa lihat sendiri, color depth dari si 8-bit sama 10-bitnya angkanya tuh berubah. Dari 0, tadinya 16 sampai 235, 64 sampai 940, ini jadi 0 sampai 255, sampai 0 sama 1023. Jadi spektrum color range-nya tuh jauh lebih luas. Jadi gue akan selalu rekomen pakai full range. Saya juga, kita ada IS mode di sini. Untuk kebaikan orang, gue rekomen di IBIS atau OIS untuk banyak situasi. Tapi untuk situasi tertentu di mana misalkan pakai lensa tele yang lebih goyang ya pasti ya, resiko untuk goyang, bisa pindah ke DIS ya, Digital Image Stabilization. Itu akan nge-crop footage-nya 1,1 kalau nggak salah. Cuman it makes a difference karena memang dengan crop itu asal kalian nggak banyak movement yang b-roll begini-begini, hasilnya bagus banget, stabil. Dan gue prefer overall kalau misalnya in the general use kayak misalnya gue pakai 16, 35, 50, itu gue banyakan pakai IBIS OIS aja. Kalau untuk 50 ke atas gue banyakan pakai dengan DIS. Ini sama kayak tadi, ada IS Mode Boost yang tadi gue sempat bahas. Cuman IS Mode Boost intinya gue selalu defaultnya di off. Oke, terakhir ini kalau kita turun lagi ini ada Movie Optimize Control. Ini penting buat kalian tahu kenapa? Karena nggak semua lensa yang kalian beli, apalagi third party, itu punya aperture dial ini. Itu akan menjadi problem ketika kalian itu mau ganti aperture-nya nanti. Mungkin defaultnya akan kemana, cuman preferensi gue, lu nyalain aja. Karena nanti kalau di kamera gue, itu akan pindah ke dial sini. Gitu. Jadi nanti dial ini akan menjadi aperture gue. Jadi ketika gue nggak harus pusing kalau misalnya gue lagi mau ganti dari lensa dengan aperture ring ke lensa tidak punya aperture ring, kamera gue dengan mudah gue terbiasa selalu atur aperture di sini. Kadang-kadang kalau untuk foto gue tetap nyaman dengan menggunakan si aperture ring ini, tapi untuk video mostly gue banyakkan pakai dial ini. Oke, itu semua dari yang menu movie settings.
Sekarang kita pindah sedikit ke salah satu USP atau unique selling point dari Fujifilm, yaitu IQ settingsnya. Nah, di IQ settings ini itu kita ada opsi untuk otak-atik warna. Sangat rekomen untuk kalian cobain semua film simulations yang ada di sini. Tapi untuk most use cases, gue akan rekomen kalian langsung pakai Eterna aja. Gue personally hampir untuk banyak konten-konten seperti ini dan sebagainya, gue hampir nggak pernah pakai lock profile. Gue bahkan untuk commercial work beberapa, gue langsung pakai Eterna aja. Kenapa? Karena Eterna itu basically sudah cukup netral untuk gue otak-atik di grading, tapi dia nggak sebutek lock sampai gue pusing pikirin exposure-nya sebelum gue ke post pro gitu. Karena Eterna tuh color profile yang memang nyaman banget untuk diedit-edit, untuk di otak-atik. Tapi memang kembali lagi kalau kalian emang udah mau bake color yang memang nyaman untuk kalian, bisa aja langsung pakai film simulation lainnya. Tapi gue sangat rekomen untuk cobain Eterna dulu sebagai fondasi awal. Selanjutnya ini ada white balance. Mungkin secara default white balance akan langsung ke auto, which is fine, menurut gue nggak ada masalah. Tapi keep in mind, adegan kayak gini kalau memang udah konsisten lightingnya semua jelas, saran gue pindahin ke Kelvin aja. Yaitu ada di bawah sini, yang K. Nah di K sini kita bisa atur Kelvinnya berapa. Saran gue, most cases itu akan di 5300 sampai 5600 di lampu warna netral seperti ini. Kalau misalnya kalian ada di ruangan kantor misalnya, itu biasanya mungkin lampunya lebih biru, lebih kuning. Kalian bisa readjust kembali dengan ya di preview aja terus di otak-atik UWB-nya gitu ya. Sama di sini ada UWB shift. Gue jarang banget mainin, tapi boleh kalian explore juga. Tapi default gue 0 dan 0. Gue biasa pakai ini kalau gue ada shoot sama brand kamera lain. Kayak misalnya main cam-nya Fuji, side cam-nya Sony gitu misalnya. Ya itu gue biasanya pakai UWB shift untuk samain warna antara keduanya gitu. Apakah syuting dengan dua brand possible? Bisa. Tapi in most scenarios kayak misalnya dokumentasi, kalau memang kalian nggak mau pusing, kayak bikin white balance nanti berubah-berubah, ntar terlalu kuning atau gimana, bisa ke ambience priority. Itu favorit gue at least kalau dokumentasi ya. Gue selalu pakai WBA, karena WBA itu overall paling konsisten. Karena kalau gue pakai auto atau WBW, kadang-kadang dia kayak maksa gitu. White balance-nya di shift ke area yang terlalu gila gitu. Kayak dia selalu utamain putih, jadi ya kayak shifting gitu. Nah, tapi kalau ambience lumayan balance menurut gue. Jadi kalau gue harus pakai auto, gue akan pakai ambience priority. Next kita ke dynamic range. Dynamic range ini sebenarnya basically dia ngelimit ISO kita di aspek tertentu. Gue selalu kurang lebih pakai di DR400 karena gue tim anti ISO rendah. Karena menurut gue kapasitas dari kamera tuh sebenarnya ada di ISO yang lumayan tinggi malah sebenarnya. Kayak di X-H2S kalau lu notice kok lock profile-nya base ISO-nya 640 gitu. Jadi it tells you something kalau misalnya kayak sebenarnya kamera ini tuh ISO-nya works best at 640. Makanya gue set biasanya 640, 800 sampai 1000. Itu range ISO gue yang gue paling sering pakai ya. Dan so far it gives such a clean image. Bisa juga kalian otak-atik lagi kayak di outdoor gue kadang turunin DR-nya. Tapi mostly in indoor situations yang gue udah tahu ISO gue tuh akan 640 ke atas ya gue langsung set ke DR 400 aja biar gue nggak mikir untuk turunin ISO-nya terlalu gila. Karena jangan lupa kalau misalkan kalian turunin ISO terlalu rendah, itu juga akan membuat gambar kalian tidak sebagus seharusnya. Lanjut ke tone curve, ini kembali lagi, tone curve, color, sharpness, itu buat gue semua preferensi. Mungkin gue bisa share default settingan gue, highlights gue biasanya -2, shadow -1,5, color +3 gitu. Nah itu kurang lebih lah. Gue sering ganti-ganti, sharpness di 0 by the way. Sesuai preferensi, menurut gue ini gak ada benernya, jadi bebas aja. Tapi yang gue bisa tekanin di sini, pakai high ISO noise reduction-nya di -4. Karena orang Fuji ini suka kebalik gitu ya. Kalau lu mau noise-nya itu dikecilin, lu minus gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini gue banyakin noise-nya malah. Gue biarin di -4. Kenapa? Karena gue prefer untuk edit noise-nya atau reduce noise-nya di post-production, di aplikasi software. Gue nggak mau si Fuji yang nentuin noise reduction gue. Tapi di foto gue sering pakai plus gitu ya. Karena plus itu ngurangin noise by the way, bukan minus gitu. Jadi kalau kalian pakai plus itu noise-nya berkurang. Nah di foto gue suka pakai di +1 +2. Tapi kalau di video karena kita lebih banyak butuh flexibility buat gue karena nyatu kan scene-nya antara scene. Nah gue nggak mau inconsistent noise quality. Jadi gue langsung di -4 aja. Biar kameranya nggak nentuin apa-apa, gue yang nentuin nanti kapan noise-nya, kapan enggak gitu. Ya, oke, ini kurang lebih overall pembahasan soal IQ. Kita sekarang lompat ke tab AF/MF setting. Di sini ada baik banget, tapi gue mau tekenin sedikit kalau fokus area jangan diatur di sini. Kalian bisa langsung pakai joystick aja di kameranya.
Kamera Fuji itu rata-rata semua ada joystick, kalian tinggal geser aja ke kiri atau kanan tuh kalian bisa langsung atur titik fokusnya mau di mana dan gede kecilnya juga bisa diatur. Selanjutnya juga itu kalian bisa atur focus mode. Nah, focus mode ini most of the time gue pakai AF continuous, tapi di kondisi tertentu jangan lupa kalau kalian bisa pakai AF single juga. Karena kalau memang kayak objeknya kalian udah tahu nggak bakal baik gerak, kadang-kadang ada aja lensa-lensa, khususnya lensa third party yang budget friendly, kadang-kadang dia suka nge-fokus ke belakang gitu, kadang-kadang random gitu ya. Dan kita udah tahu objeknya tuh nggak bakal gerak terlalu gimana. Kayak misalnya gue shoot konten talking head ini, ya kurang lebih gue akan di sini-sini aja. Gue nggak akan terlalu jauh gimana gitu kan. Nah, makanya gue kadang untuk situasi seperti itu, gue kalau misalnya gue lagi nggak pengen pakai face detect, gue langsung pakai AFS aja. Tapi untuk kebanyakan tetap pakai AFC ya. Selanjutnya AF mode. AF mode 95% of the time pakai area aja. Karena area itu paling konsisten kalau misalnya kita ngomongin soal autofocus Fujifilm. Area itu selalu menjadi favorit gue. Orang suka bilang AF-nya Fujifilm itu gak bagus buat mereka. Menurut gue bisa lebih bagus kalau kalian optimize gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan area. Atur areanya sesuai titik-titik yang kira-kira kalian akan butuh gitu. Biasanya gue di AF mode itu gue kecilin kalau misalnya gue mau titik fokusnya lebih targeted gitu ya. Nah, ini juga penentu, yaitu di bawahnya ada AFC Custom Settings. Ini ada Tracking Sensitivity sama AF Speed. Nah, ini sangat menentukan gimana caranya AF kalian akan bekerja ketika shifting gitu ya. Gue sering pakai tracking itu defaultnya di +2. Bahkan kalau kalian udah tahu nih scene-nya itu tracknya ke gue doang bisa ke +4 gitu. Kayak misalnya ini kan gue nggak mau di scene ini sekarang gue nggak mau kameranya geser ke tempat lain. Ya udah tracking gue bentokin aja karena gue udah tentuin trackingnya adalah titik muka gue fokusnya gitu. Dan AF speed juga menentukan untuk shifting karena buat gue sih gue kan suka the manual focus kind of focus shift ya yang kayak smooth gitu. Nah biasanya gue -2 gitu ya banyakan. Tapi ada aja kondisi di mana gue butuh plus gitu. Jadi ini sebenarnya lumayan fleksibel, nggak ada spesifik metode yang optimal. Banyak YouTuber pernah bilang kayak, oh ya +3 dan 0 tuh bagus, +2 dan -2 bagus gitu. Tapi menurut gue, kembali lagi ke apa yang kalian mau shoot, movementnya seperti apa, scene-nya seperti apa gitu ya. Tapi intinya rajin-rajin otak-atik ini, karena jujur ini yang akan mengubah autofocus Fujifilm lu jadi lebih bagus atau enggak. Selanjutnya kita ke face eye. Nah, defaultnya gue ke eye off malah. Kalau misalnya kita lihat di sini ada face detection, gue banyak kan di eye off. Karena gue nggak suka ketika nanti fokusnya pindah-pindah mata gitu. Dari mata kiri ke mata kanan. Ataupun sebagainya. Tapi kalau di eye off itu dia detect-nya satu kepala gitu. Jadi better, lebih konsisten buat gue. Tapi di kondisi di mana gue butuh eye, gue selalu pilih mata yang lebih dekat ke kamera gue. Jadi kalau misalnya gue begini, ini clear mata yang kiri nih, yang deket kan. Jadi gue akan pilih left eye priority gitu. Kalau gue begini, right eye priority gitu kan. Nah, jangan pernah pilih eye auto, karena dia akan geser kadang ke mata sebelah gitu. Jadi we need consistency in autofocus, khususnya di face and eye. Karena face and eye itu menurut gue lumayan, so far sampai detik ini reliable, tapi belum 100% reliable. Bisa cari-cari cara yang lebih aman dengan settingan-settingan itu. Lanjut kita ke MF Assist. Di MF Assist ini gue saranin pakai focus peak highlight dulu. Pilih warna yang kalian suka. Kalau gue biasanya pakai blue high atau pakai red high kadang-kadang. Ya biasanya sih by default red high ya. Tapi intinya kan tujuannya kita cari warna yang kontras dibanding scene kita. Jadi nanti pas kita lihat di layar situ nggak susah gitu ya. Nah baru kalian pindahin ke focus meter plus peak highlight. Gue nggak tahu kayaknya nggak semua kamera Fujifilm itu ada. Tapi kalau misalnya kalian punya focus meter, pakai deh, sumpah. Itu OP banget. Jadi dia tuh pakai kayak sistem kompas gitu. Dia bisa kasih tahu lu kalau focusingnya di titik tertentu tuh kurang kemana gitu. Kalau misalnya gue mau titik fokusnya di sini, oh kananin dikit. Nanti kalian puterin ke kanan, nanti dia akan readjust. Tek gitu. Itu so far sangat membantu untuk gue. Apalagi kalau kondisi di mana gue kadang ada lensa yang manual fokusnya ada yang lebih gampang puternya, ada yang lebih susah, ada yang lawan arah bahkan. Jadi kayak ketika ada itu tuh kayak it helps untuk kayak nge-confirm gitu. Kalau focusingnya tuh harus kemana arahnya dan kira-kira berapa banyak gitu. Buat gue it always helps sih. MF Assist OP. Yang gue gak rekomen pakai focus check. Gue gak tahu kenapa semua orang suka pakai focus check. Tapi gue gak suka ketika lu focus check, lu harus kayak adjust shutter atau pencet shutter untuk balikin lagi ke depan gitu. Mungkin untuk foto kepake.
Tapi untuk video gue nggak suka banget focus check. Gue prefer kayak kalian pakai monitor terus kalian focusing aja gitu daripada kalian pakai focus check. Karena menurut gue jatuhnya lebih ke annoying daripada membantu. Oke, lanjut kita ke audio setting. Ini gue run through cepat aja karena menurut gue ini kembali lagi lebih banyak settingannya di mic-nya menurut gue daripada di kameranya. Gue pakai internal mic level adjustment, which is mic dari kamera ini, di minus 18. Itu cuman untuk aman aja biar nggak clipping. Kadang-kadang gue butuh audionya buat dokum gitu ya. Dan kepake kadang-kadang. Jadi untuk backup gue selalu minus 18 supaya nggak clipping. Next, external mic level adjustment. Ini kembali lagi tergantung ke mic yang kalian pakai. Kayak mic ini kah, minus berapa, mic itu minus berapa, dan sebagainya. Tapi umumnya gue karena nggak tahu mungkin suara gue lumayan kencang kali ya. Gue selalu pakai di minus 22,5 sampai minus 27 range-nya. Kurang lebih seperti itu. Next, kita harus lihat juga ini. Gue biasanya, ini ada wind filter sama low cut filter. Gue kurang suka ya kalau diatur sama Fuji. Jadi gue biasanya matiin. Tapi gue nyalain mic level limiter. Karena jaga-jaga aja kalau dia nge-clip, at least kamera tuh bantu nge-limit levelnya di situ. Dan itu juga handy ketika gue pakai internal mic-nya juga. Oke, finally kita ke bawah sini, yaitu setup. Kalau di setup ini, gue nggak banyak cincong lagi. Kalau misalnya user setting dan sebagainya tuh kalian bisa tanyakan aja di komen kalau misalnya kalian mau tanya lebih dalam. Tapi intinya gue mau kasih tahu di sini di user setting ini ada battery age. Nah, ini semacam kayak battery health dari baterai yang ada di kamera lu. Lu bisa double confirm, oh kalau baterai gue sekarang sering bocor ya, lu bisa cek, oh kondisi baterai gue sekarang healthy atau enggak sih. Kayak battery health-nya Apple aja gitu. It's a little thing yang menurut gue kepake ketika dibutuhkan gitu. Enak gitu. Quality of life. Tapi anyway kita lanjut lagi ke bawah. Button and dial setting itu sebenarnya yang tadi, yang custom buttons yang gue udah kasih tahu set shortcut-nya. Jadi gampang aja. Tapi yang penting di sini adalah power management. Di sini power management itu akan sangat menentukan cara kamera kalian bisa tahan banting atau enggak gitu ya. Kalau orang suka bilang Fujifilm overheat, simpelnya bisa nggak se-overheat itu kalau kalian kesini pilih auto power off temperature di high, jangan standar. Default itu dia akan ke standar, tapi kita pilih high. Kenapa? Karena so far menurut gue high itu nggak sepanas itu kameranya menurut gue. Bahkan kalau panas pun dia ada attachment fan yang kalian bisa pakai. Tapi overall kamera gue jadi lebih badak jauh. Jadi gue sangat rekomen untuk pakai high. Saya juga di sini ada auto power off. Gue tipe orangnya yang nggak suka kamera gue mati ketika gue nggak mau dia mati. Gue rajin matiin kamera sih. Tapi untuk kalian yang nggak rajin matiin, kalian bisa set di sini berapa lama yang kameranya kalau idle itu dia akan langsung mati gitu. Ke standby mode gitu ya. Tapi di sini gue offin karena kalau gue lagi butuh preview kayak gini tiba-tiba mati nggak enak. Last but not the least kita ke save data setup. Di sini gue saranin untuk pakai frame number continuous, jangan renew. Karena kalau misalnya nanti gue di editing software file videonya tiba-tiba ke offline, si video project A sama B itu angkanya bisa sama. Gue nggak suka itu. Dan kadang-kadang kesingnya jadi hancur dan berantakan. Jadi gue sampai continuous. Jadi setiap project gue tuh punya angka video yang beda-beda. Selanjutnya juga gue rekomen banget kalau kalian punya kamera, please personalize your file name. Kayak gue sendiri sekarang pakai Josh. Kalau gue kerja dimanapun, syuting buat siapapun, kalau misalnya kalian mau cari file gue, itu filenya namanya Josh. Gampang gitu. Dan kalian bisa atur di sini, itu ada yang buat sRGB sama Adobe RGB. Gue dua-duanya pakai Josh sama JSH. Jadi dengan mudah kalau misalnya orang mau cari file Joshua yang mana ya, tinggal cari aja file name-nya Josh gitu. Make it personalized, make it different so that lu bisa langsung ambil credibility untuk karya lu sendiri kalau raw footage-nya itu adalah hasil gua dan bukan orang lain. Dan mempermudah juga kalau misalnya kalian cari, oh ini file kamera siapa ya? Semuanya DSCF. Nah, jelas-jelas punya gua Josh gitu. Make it simple. Ya, overall tuh beberapa settingan kamera yang gue bisa breakdown di sini. Untuk video, hopefully dengan itu kalian bisa lebih menggunakan kamera kalian dengan lebih efisien. Tujuan untuk otak-atik semua ini adalah sebenarnya selain kualitas video yang lebih bagus, kita juga butuh workflow yang lebih efisien gitu. Ketika kita lebih mengenal kamera kita dan kamera kita sudah di-adjust untuk sesuai dengan kita, proses syuting jadi jauh lebih gampang, lebih cepat. Nggak rempong sama sekali gitu. Gue bahkan kadang-kadang kalau gue lagi mau otak-atik setting, gue nggak harus lihat layar menu ini bahkan. Kadang gue langsung pencet aja karena gue udah inget kayak kalau kayak di sini depan gue crop. Udah nggak usah mikir, langsung crop, shoot gitu. Baru mikir, oh iya angle-nya gimana gitu. Nah kadang di kondisi, especially di dokum sangat kepake. Custom buttons itu salah satu contoh ya. Tapi overall yang gue tekanin di sini,
kita udah beli kamera mahal-mahal, jangan sampai kita nggak memaksimalkan fitur yang ada gitu. Jadi pastikan semua fitur-fitur yang kalian bisa menggunakan di kamera ini untuk bikin video kalian lebih bagus atau workflow video shooting kalian lebih bagus, maksimalkanlah, pakai gitu. Karena kita udah beli kamera mahal-mahal, sayang kalau nggak dimaksimalin. That's all from me. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian mau gue bikin lanjutan dari konten-konten seperti ini. And I'll see you guys in the next one. Bye!